yang dikeluarkan dahulu dibatalkan kalau hukum itu tidak mempunyai kekuatan dan karena itu tidak berguna. Sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan, tetapi sekarang ditimbulkan pengharapan yang lebih baik yang mendekatkan kita kepada Tuhan, kepada Allah. Dan sama seperti hal ini tidak terjadi tanpa sumpah. Memang mereka telah menjadi imam tanpa sumpah, tetapi ia dengan sumpah diucapkan oleh Dia yang berfirman kepadanya. Tuhan telah bersumpah dan ia tidak menyesal, engkau adalah imam untuk selama-lamanya. Demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Dan dalam jumlah yang besar mereka telah menjadi imam karena mereka dicegah oleh maut untuk tetap menjabat imam. Tetapi karena ia tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Sebab imam besar yang demikian yang kita perlukan yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga. Yang tidak seperti imam-imam besar yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Sebab hukum Taurat menetapkan orang-orang yang diliputi kelemahan menjadi imam besar, tetapi sumpah yang diucapkan kemudian daripada hukum Taurat menetapkan anak yang telah menjadi sempurna sampai selama-lamanya. Puji Tuhan ya, ini diberi judul Kristus adalah imam yang lebih tinggi daripada Harun. Ada satu ayat yang benar-benar menguatkan kita. Di sini dikatakan ya, di ayat 25. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Jadi Tuhan Yesus adalah pengantara kita. Ini ayat yang menguatkan kita bahwa Yesus adalah pengantara kita dengan Allah. Ayat sebelumnya dikatakan, tetapi karena ia, di ayat 24 ya, tetapi karena ia tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Amin ya. Di sini benar-benar menguatkan kita bahwa Yesus adalah pengantara mereka, pengantara kita ya dengan Allah. Dikatakan juga bahwa ayat 18 ya, memang suatu hukum yang dikeluarkan dahulu dibatalkan karena hukum itu tidak mempunyai kekuatan dan karena itu tidak berguna. Sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan, tetapi sekarang ditimbulkan pengharapan yang lebih baik yang mendekatkan kita kepada Allah. Kita tahu ya bahwa orang Yahudi itu mempunyai kecerdasan sejak dahulu ya. Dikatakan bahwa suatu hukum itu bisa batal kalau tidak berguna. Dikatakan di sini, kalau hukum itu tidak mempunyai kekuatan dan karena itu tidak berguna. Jadi saat itu mereka sadar ya bahwa hukum Taurat tidak mendekatkan diri mereka kepada Tuhan. Katakan di ayat 19, sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan, tetapi sekarang ditimbulkan pengharapan yang lebih baik yang mendekatkan kita kepada Allah. Tetapi ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, itu membawa pengharapan kepada mereka karena mendekatkan diri mereka lebih dekat lagi kepada Allah. Amin ya. Jadi hukum Taurat yang dikeluarkan Allah sendiri kepada Musa disempurnakan Tuhan Yesus. Di sini mereka memberi pengakuan bahwa itu sama sekali tidak membawa kesempurnaan, tetapi sekarang ditimbulkan pengharapan yang lebih baik. Saat hukum Taurat dikeluarkan, karena saat itu banyak orang-orang yang melakukan kesalahan, berdosa, sehingga Allah sendiri, mereka tahu ya, peraturan itu atau hukum Taurat itu dikeluarkan Allah sendiri kepada Musa, karena saat itu mereka banyak melakukan dosa. Tetapi
dengan berjalannya waktu ya, orang-orang yang melakukan dosa itu tetap melakukan dosa. Padahal ada hukum Taurat. Mereka tahu saat melakukan dosa pasti ada resikonya. Tetapi mereka tetap melakukan dosa itu. Sehingga Allah sendiri sampai turun tangan menyelamatkan manusia dengan mengirimkan anaknya sendiri, anaknya yang tunggal, untuk menyempurnakan, untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah, menjadi pengantara antara mereka dan Allah, menjadi pengantara kita. Karena saat hukum Taurat dikeluarkan, mereka tidak menjadi takut, sama seperti kita punya peraturan tetapi sering dilanggar karena tidak ada rasa takut. Seperti juga dahulu Allah sampai mengeluarkan hukum Taurat karena manusia banyak melakukan kesalahan. Tetapi manusia tidak ada rasa takut, tetap melakukan dosa. Sehingga semakin jauh dari Allah. Tetapi saat Allah ya yang punya kepentingan untuk menepati janjinya kepada Abraham, tentunya tidak bisa dilakukan kalau manusia banyak dosa. Bagaimana bisa mereka terberkati? Manusia perlu diselamatkan. Banyak janji-janji Allah yang diberikan kepada orang-orang yang disayanginya. Sehingga Tuhan Yesus menyempurnakan hukum Taurat itu. Menjadi pengantara antara manusia dengan Allah. Kita harus menyadari itu. Amin ya.